Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Siapkan margarin 100 gram. Kemudian tambahkan keju parut sebanyak 50 gram atau 5 sendok makan. Kemudian tambahkan santan cair sebanyak 50 ml. Tambahkan juga minyak masak atau minyak sayur 50 ml. Ini adalah bahan yang dicairkan nantinya. Panaskan dulu sampai semuanya cair dan larut. Ini setelah dipanaskan, kejunya sudah mulai mencair seperti ini ya. Ini disisihkan terlebih dahulu. Tunggu sampai suhunya turun atau dingin. Di wadah berbeda, siapkan 3 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang. Tambahkan 130 gram gula pasir, 4 gram SP atau 1 sendok teh, vanili cair kurang lebih 1 sendok teh, atau kalau mau pakai vanili bubuk juga boleh. Kemudian lanjut ini di mixer sampai putih kental berjejak. Untuk lama memixer kurang lebih 6-7 menit. Untuk resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Ini dia setelah 7 menit. Tanda berjejak adalah ketika mixer ditarik, adonan meninggalkan jejak seperti ini. Dan dia terlihat ya, licin dan juga mengembang sempurna. Ini siap untuk ditambahkan bahan kering. 1 sendok makan maizena, 1 sendok makan susu bubuk, ini dimasukkan. Kemudian aduk dengan cara tekan-tekan ke bagian dalam sedikit supaya tepung tidak berhamburan. Diaduk asal rata saja menggunakan speed rendah. Kemudian tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigu di sini 180 gram. Diayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggerindil. Kalau mau dimasukkan bareng tepung terigu, susu bubuk dan maizenanya juga boleh. Ini aku 1 kali memasukkan ya. Kalau mau 2 kali juga nggak apa-apa. Kemudian tekan-tekan bagian dalam juga seperti ini dalam kondisi mati dan mixer dengan kecepatan rendah sampai asal tercampur rata saja. Kurang lebih 15-20 detik ya, jangan terlalu lama. Nah, ini sudah lumayan tercampur. Tambahkan bahan cair yang sudah dicairkan. Di sini ada keju, minyak dan lain-lain tadi. Ini suhu ruang, kemudian tuangkan. Kemudian mixer kembali, campurkan sampai benar-benar merata. Supaya bagian dasarnya terjangkau, ini aku ganti mixernya menggunakan spatula. Aduk adonan menggunakan teknik aduk balik, pelan-pelan aja. Pastikan semua bahan tercampur merata. Jika masih ada yang mengendap, itu bisa membuat bolunya bantat. Nah, ini dia sudah tercampur rata. Kalau mau ditambahkan keju lagi di proses ini boleh. Ini aku tambahkan sekitar 40 gram, dipotong dadu seperti ini. Kemudian dicampurkan, diaduk asal rata saja. Ini siap untuk dipanggang. Sudah aku siapkan loyang ukuran 20x20 dengan dialasi dengan baking paper dan dioles margarin ke seluruh bagian di dalamnya ya. Masukkan adonan, kemudian ratakan menggunakan spatula. Ini aku topping di bagian atas menggunakan keju parut, kurang lebih sekitar 40 gram. Setelah ini bisa dipanggang di suhu 160 derajat, menggunakan api atas bawah kurang lebih 50-60 menit atau sampai matang. Di menit ke-45 sering dicek ya teman-teman, supaya sesuai kematangannya dengan yang diinginkan. Ini dia sudah matang, sudah 55 menit di suhu 160 derajat. Ini sudah aku keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya juga gampang karena tadi dioles margarin di bagian sisinya. Ini dia sudah matang. Bolu keju dengan 3 butir telur.
Kalau teman-teman merasa ini terlalu coklat, boleh di 10 menit terakhir dilihat ya, harus sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau aku segini pas ya, karena aku pengen di bagian luarnya ada crispy dari kejunya. Ini aku potong terlebih dahulu. Nah teman-teman, kalau misalkan mau dijual per loyang boleh, kalau mau dijual per separuh loyang juga bisa. Nih, ini idenya dari aku. Untuk separuh loyang boleh dikemas menggunakan mika ukuran 20x10, atau box brownie seperti ini juga ukuran 20x10. Ini tinggal dimasukkan aja seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia. Boleh dijual sesuaikan dengan harga yang ada di daerah masing-masing. Tuh, kalau dikemas seperti ini jadi terlihat lebih rapi dan lebih cantik. Nah untuk yang satunya ini aku nggak kemas, mau aku langsung potong. Dari potongannya aja udah kerasa kalau bulunya lembut dan ringan banget. Padahal dengan 3 butir telur hasilnya bagus. Ini dia teman-teman, lembut banget tuh. Dan ditambah ada potongan keju, bikin jadi lebih enak. Crispy juga di bagian luar, pokoknya ini mantep banget. Aku cobain, bismillah. Beneran teman-teman, enak banget. Manisnya menurut aku pas, kejunya berasa, crispy di luar dan lembut lembab di dalam. Dicoba di rumah ya. Kalau dicoba silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman, video bolu keju dengan 3 butir telur. Pertama-tama siapkan 3 butir telur, ini suhu ruang, dan 145 gram gula pasir, SP 5 gram atau 1 sendok teh, vanili cair 1 sendok teh, atau bisa pakai vanili bubuk. Kemudian ini di mixer sampai putih, kental, dan berjejak dengan kecepatan tinggi, kurang lebih selama 6-7 menit. Untuk resep lengkap, silahkan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Ini dia setelah 7 menit, sudah putih, kental, dan berjejak, kokoh juga. Ini bisa dimatikan mixernya. Tandanya ketika diangkat seperti ini, dia akan membentuk jambul seperti ini. Kemudian tambahkan 25 gram maizena, 70 gram tepung terigu serbaguna. Kemudian diaduk menggunakan mixer posisi mati supaya tepung terigu tidak berhamburan. Ini di mixer menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur, asal rata saja. Jangan lupa untuk bahan kering diayak terlebih dahulu ya. Masukkan 65 ml santan kental. Ini dari 1 bungkus santan instan. Tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan rendah. Agar bagian dasar lebih terjangkau, mixernya saya ganti menggunakan spatula. Ini diaduk sampai tercampur benar-benar rata. Hati-hati, pastikan semua tercampur, tidak ada bahan yang mengendap di dasar adonan, karena hal itu bisa menyebabkan adonannya bantat. Baking powder setengah sendok teh harusnya ini dimasukkan bersama tepung ya, karena tadi kelupaan. Nanti kalau teman-teman buat langsung dimasukkan aja bersama tepung. Ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur merata, ini bisa dibagi ke dalam 2 bagian. Ini aku bagi dikira-kira aja. Ini udah cukup. Kemudian ini aku tambahkan pasta talas. Untuk takarannya bisa menggunakan 1 sendok teh, atau dirasa kurang boleh tambah lagi sampai warna yang diinginkan ya. Ini diaduk sampai tercampur rata. Panaskan kukusan di proses ini ya, supaya nanti pada saat adonan masuk kukusan sudah beruap banyak. Ini aku siapkan loyang untuk mengukus ukuran 20x20 cm. Dilapisi dengan baking paper tapi tidak dioles untuk di bagian sisinya, supaya nanti kuenya tidak menciut ya. Nah ini sudah dituang, kemudian ratakan menggunakan spatula ke seluruh sisinya. Ini dikukus selama 10-15 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil.
Lapisi tutup kukusan menggunakan kain supaya uap air tidak menetes pada kue. Untuk sisa adonannya, ini aku beli perwarna menggunakan pewarna kuning tua. Cukup beberapa tetes aja supaya nanti warnanya jadi lebih cantik. Aduk hingga rata. Setelah diaduk, kemudian ini siap untuk dikukus. Setelah 10 menit, ini siap untuk dilapisi. Dituang, kemudian diratakan menggunakan spatula. Setelah rata, ini dikukus kembali selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit, ini bisa dites tusuk. Jika tidak ada yang menempel pada tusukan, tandanya kue sudah matang dan siap diangkat. Ini kue sudah diangkat, teman-teman. Kemudian sisir di bagian samping karena tadi tidak menggunakan olesan pada loyang. Dan keluarkan. Cara mengeluarkannya juga gampang banget, cukup dibalik aja seperti ini. Nah, sudah keluar. Buka baking paper, Masya Allah, dilihat ya, ini warnanya pas banget. Lembut juga, ini tunggu dulu sampai dingin. Setelah dingin, boleh ditopping. Ini aku pakai buttercream homemade. Untuk resepnya akan aku cantumkan di deskripsi video. Ratakan buttercreamnya, kemudian ditopping. Kali ini aku pakai topping keju, boleh diganti sesuai selera. Untuk kejunya di sini kurang lebih 50-70 gram. Setelah rata, di topping, ini bisa dikemas kalau mau dijual. Kalau mau dimakan langsung juga boleh. Ini aku potong bagi 2 sama rata. Kemudian ini aku kemas menggunakan dus box brownies jendela ukuran 20x10. Ini belinya di online. Tuh, pas banget ya teman-teman. Dan untuk yang satunya juga sama. Ini aku kemas seperti ini aja. Ini dia teman-teman, bolu talas kali ini 3 butir telur, dapatnya 2 mikas seperti ini. Cantik banget ya. Nah, untuk teksturnya sendiri teman-teman, ini lembut. Pas dipotong kelihatan ya, dia tuh lembut dan ringan banget. Jujur ini rasanya mirip banget sama bolu yang dijual di toko sebelah. Ini rasanya enak, santannya kerasa, manisnya pas, gurih dari kejunya juga nambah bikin mantap. Dicoba di rumah ya. Kalau recook silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman resep bolu talas kali ini. Pertama-tama siapkan chopper. Masukkan 250 gram pisang yang sudah kelewat matang. Ini aku pakai pisang uli. Bebas menggunakan pisang apa aja. Kemudian aku masukkan kental manis sebanyak 1 bungkus. Ini aku chopper supaya teksturnya lebih halus. Ditambahkan 40 ml minyak goreng, kemudian dichopper hingga halus. Kalau mau masih ada potongan pisangnya, boleh dihaluskan menggunakan garpu ya. Ini dia sudah selesai, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan telur 3 butir, ini suhu ruang dan kualitasnya bagus. Ukurannya sedang, tambahkan 120 gram gula pasir, 1 sendok TSP. Ini di mixer selama 8 menit sampai putih kental dan berjejak. Resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Nah, ini sudah 8 menit dengan mixer yang aku gunakan, boleh sampai 10 menit ya. Pokoknya sampai teksturnya seperti ini. Ketika diangkat, dia terbalik membentuk jambul. Masukkan pisang yang sudah dihaluskan. Ini diaduk asal tercampur rata aja. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh vanili cair, 1/4 sendok teh garam, dan tepung terigu sebanyak 150 gram. Jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu. Karena ini lumayan banyak, ini aku bagi 2. Diaduk dulu menggunakan mixer supaya tepung tidak bertebaran. Kemudian ini di mixer asal rata aja ya. Lanjut masukin lagi sisanya dan ayak kembali. Aduk kembali menggunakan mixer sebentar aja dan di mixer asal rata saja. Kemudian ini aku ganti mixernya menggunakan spatula supaya lebih terjangkau di bagian dasarnya. Selanjutnya ini aku masukkan margarin sebanyak 2 sendok makan atau 30 gram. Ini sudah dicairkan dan ini suhu ruang. Langsung dimasukkan dan diaduk
sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada yang mengendap karena nanti bolunya bisa bantat. Setelah tercampur merata, ini siap untuk dipanggang. Untuk tekstur adonannya seperti ini. Ini tetap ringan dan dia nggak turun ya. Ini siap untuk kita panggang. Aku siapkan loyang ukuran 20 cm. Ini loyang tulban, sudah dilapisi atau dioles menggunakan Carlo. Carlo di sini adalah campuran antara margarin, tepung terigu dan juga minyak goreng, masing-masing 1:1. Kemudian ini aku tuang dan ini akan dipanggang di suhu 165 derajat selama 50-60 menit di rak paling bawah. Sebelum dipanggang, ini akan aku beri topping pisang potong seperti ini. Kemudian aku masukkan juga choco chip, boleh diganti keju atau sesuai selera ya. Nah, setelah ditopping, ini bisa langsung aku panggang dulu. Setelah 55 menit ini sudah matang. Jangan lupa tes tusuk. Kalau teman-teman belum yakin, ini aku sudah tes tusuk dan sudah matang ya. Kemudian ini aku keluarkan dari loyang karena menggunakan Carlo, jadi mengeluarkannya mudah. Ini aku angkat. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk tekstur bagian bawahnya ini pas banget suhunya ya. Matanya merata, cantik banget, dan ini harum banget ke seluruh ruangan. Tampilannya menarik banget ya teman-teman, pas banget pokoknya. Wow, dan dia hasilnya gede ya. Ini dia teman-teman, balu pisang kali ini dengan 3 butir telur. Tuh, lembut dan lembab sekali teman-teman. Ini aku potong dulu untuk memperlihatkan teksturnya. Ini dia teman-teman, bolu pisang yang dibuat hari ini. Karena tadi di blender, tekstur pisangnya jadi halus seperti ini ya. Dan dia pori-porinya kecil, mantap banget. Ini aku perlihatkan, dan dia tuh lembut dan fluffy banget teman-teman. Di-recook di rumah ya. Kalau recook silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Masya Allah, cantik banget. Ini aku cobain dulu. Bismillah. Enak banget teman-teman, lembut, lembab, pisangnya kerasa, manisnya pas, tambah choco chip makin nikmat. Siapkan tape singkong sebanyak 120 gram dan susu kental manis 1 bungkus. Ini diaduk sampai lembut dan tercampur rata. Usahakan pilih tape yang kualitas bagus, wangi tapi tidak basah dan tidak kecut ya. Setelah lembut, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Di wadah berbeda, siapkan 3 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang. Tambahkan 80 gram gula pasir, 1 sendok teh SP setara dengan 4 gram. Ini dimixer dengan speed paling tinggi selama 7-8 menit atau sampai putih, kental, dan berjejak. Setelah putih, kental, dan berjejak, tandanya seperti ini ya. Ketika diangkat, mixernya dia membentuk jambul. Terbalik seperti ini. Nah, ini tandanya sudah siap. Sudah kokoh. Tambahkan campuran tape dan kental manis. Kemudian dimixer dengan speed paling rendah, kurang lebih 10 detik atau sampai asal tercampur rata saja. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Untuk resep lengkap, teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah tersematkan di sana ya. Setelah tercampur, ini selanjutnya ditambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau 10 sendok makan. Mixer kembali dengan speed rendah, asal rata saja. Tekan-tekan ke bagian dalam supaya tepung tidak berhamburan. Selanjutnya, tambahkan margarin cair sebanyak 100 gram. Ini suhu ruang ya, jadi jangan panas-panas dimasukkan.
Tunggu dingin dulu baru boleh dicampur dengan bahan lain. Ini di mixer asal rata saja ya teman-teman. Kemudian lanjut diaduk menggunakan spatula. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap, margarin di bawahnya jangan sampai ada ya teman-teman, karena itu akan membuat kue menjadi bantat. Setelah dirasa tercampur rata, ini siap untuk dipanggang. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya, jadi dia masih kental, bervolume. Dan ketika diangkat dia akan jatuh perlahan. Nah, ini sudah siap ya. Siapkan loyang ukuran 20 cm, ini aku loyang tulban. Sudah dilapisi atau dioles juga menggunakan olesan Carlo yang dibuat manual ya. Untuk resep Carlonya juga silahkan cek deskripsi video. Kemudian tuang adonan, ratakan di dalam loyang. Ini aku ratakan menggunakan spatula ya, karena tekstur adonannya kental sekali. Hentakan beberapa kali, kemudian agak sedikit digoyang-goyang supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Selanjutnya beri topping sesuai selera. Boleh kismis, keju, choco chip, dan ini ada bubuk almond, ini aku masukkan juga. Ini aku pakai choco chip. Setelah ini siap untuk dipanggang. Panggang di suhu 170 derajat dengan api atas bawah di rak tengah selama 10 menit. Kemudian lanjutkan, turunkan suhu di 160 derajat, tambah dengan 20 menit ya. Jadi total panggangnya 30 menit. Nah, ini sudah siap diangkat. Untuk tes kematangan, ini aku tusuk menggunakan tusuk sate. Sudah tidak ada yang menempel, tandanya sudah matang, ini bisa diangkat. Wow, teman-teman lihat cantik banget ya. Ini aku hentak-hentakan untuk membantu supaya nanti mengeluarkan dari loyangnya gampang. Panas-panas ini aku keluarkan dari loyang. Kalau pakai olesan Carlo, itu tuh bikin gampang banget ya teman-teman untuk mengeluarkannya. Dia tuh langsung meluncur gitu. Dan juga kalau teman-teman mengolesnya dengan benar, itu hasilnya bakalan cantik banget nih kayak gini ya teman-teman. Tuh lihat. Warnanya cantik banget, rata, ini suhunya pas ya teman-teman. Ini aku balik terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, bolu tape yang sudah kita buat. Aromanya harum banget, wangi tapenya wangi banget. Apalagi tadi pas proses panggang, itu kecium sampai satu rumah. Ini aku iris terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman mau hasilnya jauh lebih tinggi, boleh menggunakan loyang ukuran 16 cm. Ini dia teman-teman, bolu tape kali ini. Dari luar ini tuh garing, tapi di dalamnya lembut, lembab, dan fluffy banget. Buat teman-teman yang gak suka tape, aku rasa ini wajib dicobain sih. Tuh lihat ya, kempus-kempus. Aku cobain dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ini enak teman-teman, lembut, lembab, dan dia tuh wangi margarin ya. Menurut aku margarin itu cocok banget kalau dibikin bolu tape kayak gini. Silahkan dicoba di rumah. Cara buatnya gampang, rasanya enak, legit, manisnya pas. Kalau teman-teman gak terlalu suka manis, boleh dikurangin gulanya jadi 70 gram aja. Recook yuk teman-teman di rumah. Kalau teman-teman recook, silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman, resep bolu tape kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat, teman-teman terhibur dan terinspirasi. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.